Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam filsafat Islam modern. Kalau kita bicara tentang manusia, sesungguhnya dalam filsafat di Yunani pada awal perkembangannya sudah menjadikan manusia sebagai objek kajian selain alam atau kosmos, dan juga mengkaji tentang konsep ketuhanan. Nah, kajian tentang manusia ini dalam ranah filsafat Islam pun menjadi perhatian yang sangat serius juga untuk dikaji dan didalami, dan termasuk juga filsafat Islam modern, kelanjutan dari filsafat kalau kita lihat di masa awal, masa pertengahan, dan masa modern. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Karena manusia memiliki kemampuan intelijensia yang tinggi, mampu merefleksikan segala yang ada di sekelilingnya, bahkan mampu merefleksikan tentang dirinya sendiri, sehingga tidak mengherankan manusia ingin mencari hakikat tentang dirinya. Jawabannya tentu didapatkan setelah manusia melakukan penelusuran, dan alat yang digunakan untuk menelusuri itu adalah kemampuan manusia, yaitu berpikir. Manusia sebagai makhluk yang berpikir, human being, berusaha mengenali dirinya, mencari tahu tentang hakikat dirinya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam Islam, manusia memang sangat diyakini tidak hanya berdasarkan teori bahwa manusia itu sempurna. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa manusia itulah sebaik-baik ciptaan. Keberadaan manusia yang mulia itu di antara makhluk Tuhan yang lain tentu menjadi kelebihan bagi manusia, sekaligus juga bisa menjadi kekurangan. Kelebihan dalam artian manusia memiliki pengetahuan yang luas, sehingga rasa ingin tahunya itu mengantarkannya pada pengetahuan yang mencakup segala sesuatu yang ingin diketahui. Lebih jelas, kalau di dalam Islam bisa kita lihat bahwa istilah untuk manusia ada berbagai macam sebutan. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah insan, ada annas, ada unas, ada bashar, dan ada bani Adam. Istilah-istilah tersebut adalah istilah yang memang memiliki pengertian tersendiri dengan nama-nama tersebut. Tetapi pada hakikatnya bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah selalu mencari tahu tentang dirinya. Siapa sih saya ini? Kenapa saya ada? Apa tujuan hidup saya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh manusia untuk mengenali dirinya sendiri. Karena itu, berdasarkan sejarahnya, para filsuf pada masa lalu telah mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu. Filsuf Muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi mencoba mencari jawabannya dengan pendekatan atau tasawuf falsafah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalnya Al-Ghazali melihat bahwa
manusia itu dilihat dari aspek batin dan aspek nafs. Jadi batiniah dan diri atau secara lahiriah. Manusia itu dilihat dari dua aspek itu. Bahwa manusia memiliki aspek batin atau rohani, tetapi manusia juga memiliki jasmani, kedirian manusia dalam bentuk tubuh. Sementara Ibnu Arabi melihat bahwa manusia itu dilihat dalam perspektif atau pendekatan mistis ontologis, di mana teorinya yang terkenal yaitu insan kamil atau manusia sempurna, di mana beliau ini mengatakan bahwa itu ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan filsuf modern seperti Muhammad Iqbal? Iqbal memandang bahwa manusia itu dengan 3 pandangan. Yang pertama adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang bebas. Dan yang ketiga, manusia adalah makhluk yang konkret. Dalam pengertian ini, Iqbal ingin mengatakan bahwa keunikan manusia itu tentu karena manusia memiliki kemampuan berpikir yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Ia tahu dirinya, ia tahu di sekelilingnya, ia tahu Tuhannya. Keunikan lain adalah bahwa manusia itu mampu mengkombinasikan antara kemampuan berpikir dengan tindakan dan rasa. Begitu juga manusia sebagai makhluk yang bebas. Artinya, menurut Iqbal bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dengan idenya. Dan manusia diberi kebebasan memilih antara perbuatan yang ia sukai dan yang tidak ia sukai, antara perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang menyenangkan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Bahkan dalam urusan agama pun manusia bebas bahkan untuk tidak beragama sekalipun, kalau itu memang dianggapnya sebagai sebuah pilihan. Karena manusia punya kehendak bebas atau free will. Dia bebas untuk mengekspresikan keinginannya karena ia memiliki itu. Manusia tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan yang dianutnya. Yang ketiga, ketika manusia itu sebagai makhluk yang konkret dalam berpikir, konkret dalam bentuk fisiknya, bisa dilihat secara nyata. Pikiran dalam bentuk ide bersifat abstrak. Tetapi begitu manusia mewujudkan ide atau gagasannya, bisa menjadi sesuatu yang konkret. Dan manusialah yang mampu menciptakan sesuatu dari bentuk ide menjadi sesuatu yang konkret. Dan itu semua tentu berawal dari kemampuan manusia dengan nalar yang dimilikinya. Dengan keunikan, kebebasan, dan konkretnya manusia dalam sebuah tindakan, menurut Iqbal, untuk semua itu manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama adalah ia dibekali dengan rasio. Yang kedua, ia dibekali dengan indera. Yang ketiga, ia dibekali oleh intuisi. Ketika manusia dibekali dengan ketiga hal tersebut,
Disinilah tiga kesatuan yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang kuat. Dengan rasionya, dengan nalarnya, manusia bisa berpikir bukan hanya tentang dirinya, tetapi di luar dirinya. Manusia bisa mengekspresikan ide-idenya dalam bentuk tindakan dan karya nyata. Dengan rasio yang dimilikinya, manusia tak terbatas untuk memikirkan segala sesuatu. Walaupun kemampuan manusia untuk berpikir itu terbatas, tetapi sesungguhnya manusia bebas memikirkan apa saja sesuai dengan kemampuannya. Walaupun bebas yang dalam hal ini adalah dalam konsep berilmu, dalam konsep mencari ilmu, mencari tahu. Karena manusia itu sifat aslinya adalah ingin tahu. Dengan rasionya itu manusia ingin tahu segala sesuatu yang belum diketahuinya. Begitu juga manusia dibekali dengan indera, yang sesuatu yang bisa diamati, sesuatu yang bisa menjadi pengalaman ketika indera itu diekspresikan dengan penglihatan yang bisa melihat objek, pendengaran yang bisa mendengarkan suara, lidah yang bisa mengecap, kulit yang bisa merasa. Semua itu adalah kemampuan manusia yang dibekali dengan potensi yang memang berbeda. Dengan pengamatan yang dimiliki dan pengalaman yang dimiliki, manusia bisa memang berbeda pandangan. Tetapi itu semua tentu berdasarkan fakta yang dilihat, fakta yang didengar, fakta yang dibaca. Dan akhirnya menimbulkan pengetahuan, di mana pengetahuan itu bersumber pada pengalaman dan pengamatan. Dan itu diketahui melalui indera. Yang ketiga adalah intuisi dengan rasa, bahwa manusia itu mendapatkan sesuatu itu melalui perasaan, bisa merasakan sesuatu berdasarkan pengetahuan di luar pengetahuan. Nah, dari semua itu kita menjadi paham dari satu aspek pemikiran saja, bahwa menurut Iqbal, bahwa manusia yang dapat membudidayakan ketiga potensi tersebut akan mampu menjalani fungsinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Inilah yang disebut oleh Iqbal dengan insan kamil. Pada insan kamil dalam konsep Iqbal dijumpai memang unsur-unsur dari filsafat eksistensialisme, baik pengaruh dari Nietzsche, religiusitas, pengaruh dari Kierkegaard, kebebasan eksistensialis dari Jean-Paul Sartre, dan ditopang oleh kedalaman intuisi Bergson, serta dibimbing oleh kearifan cinta intuitif Jalaluddin Rumi. Bahwa insan kamil adalah puncak dari perkembangan ego manusia. Dari kekuatan ego tersebut juga menyebabkan manusia terangkat untuk menjadi khalifah Tuhan. Karena menurut Iqbal, insan kamil adalah manusia yang mampu menyerap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam dirinya. Tuhan dan manusia menurut Iqbal adalah dua entitas yang berbeda pada dasarnya. Namun manusia harus memiliki relasi dengan Tuhannya. Inilah yang dalam bahasa agama Islam kita kenal dengan hablum minallah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.